Hai, minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Oke, minasan, kembali lagi di channel saya, di channel Dewa, yaitu channel yang khusus mengupas tentang bahasa Jepang dan kehidupan di Jepang. Oke, minasan, sebelum Sensei lanjut ke video kita kali ini atau ke pembelajaran kita hari ini, di sini Sensei ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Mo hontoni arigatou gozaimasu. Jadi, jujur ya, akhir-akhir ini Sensei merasa malas, merasa jenuh, merasa bosan untuk membuat konten-konten atau apa namanya video-video tentang bahasa Jepang dan sebagainya. Pokoknya intinya jenuh bikin video ya. Pertama alasannya kenapa? Ya karena gimana ya? Mungkin dalam kesibukannya juga memang ada. Terus yang kedua yang nonton nggak ada, yang nonton nggak ada. Terus yang ketiga ya emang males aja gitu. Nah, tetapi eh, di saat Sensei merasa seperti itu, merasa jatuh, merasa nggak bersemangat, di sini ada teman-teman kita atau subscriber Sensei yang benar-benar selalu mensupport Sensei. Nah, mungkin mereka-mereka ini selalu ngikutin Sensei gitu. Nah, di situ ketika Sensei merasa jenuh, bosan, dia mulai mensupport ya. Sensei semangat dong bikin videonya, tetap semangat dong upload videonya, ditunggu loh video berikutnya. Ini membuat Sensei merasa bersalah juga sih ya, merasa bersalah dalam artian ya, ada yang nunggu video dari saya, kenapa saya nggak buat video gitu loh. Ada yang mensupport saya, kenapa saya tidak bersemangat seperti itu. Nah, makanya dari itu Sensei akan memulai lagi untuk bersemangat lagi untuk membuat konten-konten tentang bahasa Jepang. Nah, di video kali ini Sensei ingin berbagi kepada kalian tentang kanji ya. Kanji yang bisa dibilang sangat penting banget ya buat kehidupan di Jepang. Maksudnya dalam kehidupan kalian di Jepang maksudnya. Nah, kanji ini akan sangat berguna sekali ketika Anda ingin berbelanja atau shopping dengan harga murah. Nah, dengan harga murah ya. Nah, ini maksudnya gimana? Kita akan bahas satu persatu. Penasaran dengan video ini? Ikuti video ini sampai akhir. Oke, minasan, kanji yang pertama yang akan kita bahas adalah Hangaku. Hangaku desu. Hangaku. Nah, kanji ini akan kalian temukan di supermarket ya, di supermarket dan di tempat tapi paling sering itu di supermarket makanan ya. Misalkan ada di Supa. Jadi ketika jam-jam sudah 9 ke atas nih, malam ya, jam 9 malam ke atas, kanji ini akan keluar ya. Kanji ini akan keluar karena di Jepang itu kalau menjual makanan itu jarang banget ya makanan sekarang itu dijual besok lagi ya, terutama makanan yang sudah di packing seperti itu. Nah, oleh sebab itu dari jam 9 ke atas harganya akan menjadi hanggaku atau turun demi sedikit dulu nih, sedikit demi sedikit. Ketika mendekati toko itu akan tutup, dia akan menjadi hanggaku atau setengah harga ya. Hanggaku ini adalah setengah harga atau 50 off. Jadi kalau kalian ingin berbelanja, lihat-lihat dulu kanji ini ya. Kalau ada kanji ini, sikat aja karena itu artinya setengah harga. Kemudian kanji yang kedua itu ada waribiki. Waribiki ini bisa diartikan diskon ya. Diskon ya ketika kalian melihat ada waribiki apa misalnya 10 waribiki atau 4 waribiki, itu artinya diskon ya. Diskon 4% atau diskon 10% dan sebagainya. Jadi misalkan kalau kalian belanja juga bisa menggunakan sumimasen, chotto waribiki arimasu ka? Chotto waribiki arimasu ka? Jadi bisa juga dikatakan sedikit untuk menawar juga bisa sebenarnya ya. Chotto waribiki arimasu ka? Kalau ada berarti untung, kalau enggak ya wis bayar seperti harga semula. Terus kemudian ada kanji otoku. Otoku. Nah, otoku ini bisa diartikan ekonomis ya, lebih ekonomis. Nah, misalkan ada banyak pilihan ya. Kochira no hou ga otoku desu yo. Kochira no hou ga otoku desu yo to kan. Jadi kalau misalkan disodorin seperti itu, jadi dia merekomendasikan kalian ini lebih ekonomis loh. Ya, ini lebih misalkan secara apa namanya? Secara harga juga sebenarnya dia lebih ekonomis gitu loh. Kore no hou ga otoku desu yo. Sering ini di pamflet-pamflet itu ya, misalkan ada korega otoku desu to kan ikata ga takusan arun desu kedo. Jadi kalau sudah melihat kanji ini berarti otoku itu artinya ekonomis ya, paket ekonomis bisa juga ya. Oke, kemudian kanji yang keempat. Yang keempat itu ada gente. Gente. Nah, gente ini bisa diartikan terbatas ya, terbatas atau terbatas lah atau hanya dake to kan ya. Misalkan honjitsu gente to ka. Honjitsu itu hari ini, gente ya terbatas untuk hari ini saja. Misalkan harganya ya, misalkan kalau lihat harganya misalkan yang seharusnya 1 emang itu harganya menjadi 5.000,
misalkan ada tulisannya 5.000 terus sampingnya ada honjitsu gente desu to kan, atau konshu gente to kan. Jadi artinya itu harga yang sekian itu atau harga yang 5.000 itu hanya hari ini atau terbatas hari ini atau terbatas minggu ini saja. Ya, jadi kemudian kalau kalian datang misalkan besok untuk misalkan kalau misalkan honjitsu gente kalian datang besok itu harganya sudah berubah. Kalau begitu juga dengan itu konshu gente itu jadi misalkan kalau kalian datang dari minggu depannya itu harga sudah berubah ya. Terus penggunaannya itu ada juga nihon gente, jadi terbatas untuk Jepang. Nihon gente desu to ka. Atau kikan gente to kan ya. Kikan itu kan batasan waktu nih, kikan gente. Jadi ada batasan waktunya ya, terbatas untuk batasan waktu itu gitu. Kalau misalkan udah di luar itu akan beda lagi seperti itu. Wakaru ne? Hai. Terus berikutnya ada osusume. Osusume ini bisa diartikan rekomendasi atau direkomendasikan. Nah, biasanya osusume ini misalnya digunakan di restoran ya, misalkan restoran atau izakaya dan sebagainya. Kalau kalian sudah menjadi langganan di situ, biasanya nanya nih ke pelayannya, "Kyo no osusume wa nan desu ka?" Jadi, yang direkomendasikan hari ini apa sih gitu loh. Ya, apa yang kamu tawarkan dan kamu rekomendasikan hari ini masakannya gitu maksudnya. "Kyo no osusume wa nan desu ka?" お刺身ですとかね、お刺身ですとか、あとは何があるかな。あとは馬刺しです。あとは馬刺しです。Nah, biasanya osusume itu biasanya di izakaya itu dia membuat osusume itu biasanya harganya itu agak sedikit apa namanya kendor. Kendor dalam artian lebih murah dari hari biasanya. Biasanya ya. Atau ada juga sebaliknya karena dia osusume direkomendasi biasanya dia agak lebih spesial ya dari bentuknya, dari jumlahnya. Itu biasanya ada juga yang menjual agak lebih mahal. Tetapi apa namanya? Kadang rionya banyak gitu loh. Ya, ngerti ya maksudnya? Hai, 皆さん、今日のビデオはここまで、終わりますが、いつもよりちょっと短いと思うんですけど、ね、短いけど、ね、役に立ってればいいなと思います。ね、ぜひ、使ってみてください。ね、特にね、今、日本にいる、方々にね、ぜひ、使ってみてください。あとはちゃんとね、買い物するときに、この漢字ね、さっき勉強した漢字を確認してからいいんじゃないかなと思います。では、また次のビデオで会いましょう。じゃあ、またね。